Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alfaros Mukhtar dengan NIM 135241138. Dan nama saya Muhammad Afi Akbar dengan NIM 135241125. Kami dari kelompok 61 dari K03 akan membahas tentang tugas besar IF 2120 probabilitas dan statistika. Untuk soal yang pertama, Eh, Dalam soal pertama ini, kami melakukan analisis statistik deskriptif untuk semua kolom pada data numerik dan data kategorikal. Untuk data numerik, kami melakukannya sebagai berikut. Dapat dilihat fungsi buatan kami. Eh, dari data ini eh, kami kemudian bandingkan dengan data built-in menggunakan library Python. Em, Kesimpulan yang kami dapat dari data numerik adalah em, eh, kesimpulan yang kami dapat dari data numerik adalah data numerik eh, pada modus hanya menghasilkan lebih dari 3 modus, sedangkan data library hanya menghasilkan satu yang paling banyak. Lalu eh, data dari data ada perbedaan pada presisi desimal, yakni lebih akurat pada built-in function. Kemudian dalam fungsi kami tidak terdapat pembatas jumlah desimal, sehingga berbeda sedikit dengan uh, fungsi fungsi built-in yang dibatasi pada desimal keempat. Lalu untuk outlier kami menemukan 3 data yang memiliki outlier: working days yang memiliki 7 outlier, electricity kilowatt hour 29 outlier, dan gas 4 outlier. Ya. Kami menggunakan rumus IQR untuk menemukan mana yang di luar range normal sebagai berikut. Kemudian untuk menanganinya kami membersihkan data yang berada di luar jangkauan IQR tersebut seperti ini. Seperti ini hasilnya. oke, untuk nomor 3, kami diminta untuk membuat visualisasi per distribusi, yaitu histogram untuk kolom numerik dan juga bar chart untuk kolom kategorial. Oke, jadi pertama kita mengambil data dari utility CSV dan kita memisahkan kolom numerik dan kategorial berdasarkan apakah memiliki angka. Habis itu kita menggunakan input, eee, pilih nama kolom yang ingin dipilih agar kita bisa membuat visualisasinya. Misalkan kita akan menjalankan fungsi untuk kolom billing mark. Nah, kita akan input, pilih nama kolom, dan akan menghasilkan visualisasi untuk billing column dengan min 5,88 dan median 6. Yang kita dapat dari ini adalah kolom bersifat numerikal yang memperhatikan bulan dari Januari hingga Desember 1 sampai 12. Dan dia termasuk distribusi karena asimetris atau tidak merata. Untuk yang kedua, kolom event temperature. Hmm, dan ini juga menghasilkan visualisasi kolomnya. Dengan hasil menunjukkan bahwa distribusi bersifat binominal atau simetris karena memiliki dua puncak sebabnya ada dua musim yaitu summer dan juga winter. Dan ini untuk season yaitu untuk visualisasi kolom yang bersifat kategorial. Oke, lanjut bisa langsung lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 kita diminta untuk menentukan siap distribusi kolom numerik
menggunakan hasil visualisasi histogram yang tadi. Apakah kolom tersebut berdistribusi normal? Jika bukan, terdistribusi seperti apa kolom tersebut? Oke, maka kita akan membuat fungsi di mana apabila skew-nya lebih kecil dari 0,5 dan ABS kurtosisnya lebih kurang dari 1, maka tipe yang mendekati normal. Dan apabila eh, skewness-nya lebih besar atau sama dengan 0,5, maka tipe skew kanan lebih kecil sama dengan negatif 0,5, maka skew kiri, dan untuk lainnya adalah asimetris. Kita jalankan kodenya dan akan menghasilkan ini. Untuk household tersebut asimetris dengan min 3,4, skewness 0,01, dan kurtosis min 1. Untuk column working days mendekati normal dengan skewness min 0,3 dan kurtosis min 0,4. Untuk column water liter disebut asimetris dengan skewness 0,1 dan kurtosis min 1,04. Untuk kolom electricity skewness 0,6 dan kurtosis min negatif 0,1. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat dari sini. Untuk electricity kiri kanan, gas kiri kanan, water rate asimetris, electricity rate asimetris, dan gas rate juga asimetris. Kita lanjut ke soal spesifik untuk dataset. Untuk nomor 5, pertanyaannya terdiri dari yang pertama ada persekatan hewan-hewan merekomendasikan agar setiap hewan hanya menggunakan air sebanyak 50 sampai 100 liter tiap hari atau 1.500 sampai 3.000 liter per bulan. Apakah rata-rata penggunaan air tiap hewan per bulannya pada data kurang dari batas atau rekomendasi yaitu 3.000 liter? Bersihkan setiap hewan dalam satu rumah tangga menggunakan porsi air yang setara. Baik, dalam soal nomor 5, kami untuk ini kami mendapat tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05, sehingga apabila dilihat pada soal nomor 1 kita dapat jika H0 maka rata-ratanya lebih dari sama dengan 3.000 liter per bulan, rata-rata kurang dari 3.000 itu diuji satu sisi yang sebelah kirinya yang H0. Kemudian rata-rata sampel dapat dilihat sebagai berikut. Variasi sampel 18361, standar deviasi dan standar deviasi didapat 343,949, statistik uji sama dengan 29,2801, kemudian didapat value sama dengan 1,0. Jadi kami memutuskan ini gagal dan tidak pakai H0. Oke. Lalu pertanyaan 2. Kami menemukan standar deviasinya 300 kWh. Standar deviasinya tidak jika kita uji dua sisi tidak sama dengan 300 kWh yang sebelah kiri. Standar deviasi sampelnya 328,55242. Lalu statistik ujinya untuk chi-square itu 599,810,5, derajat kebebasannya 4999 dan p-value-nya 0, sehingga kami tolak 0. Kemudian yang 5.3 dalam soal 5,3 itu kami melihat jumlah suksesnya untuk A atau B karena ini numerical terdapat 2.855. Proporsi sampelnya yaitu 0,5710. Uji proporsinya kami VS 50% dibandingkan dengan 50% karena A dan B, A atau B. Nah, nolnya proporsinya jika kurang dari sama dengan 0,5 dan salah satunya itu proporsinya jika lebih dari 0,5. Kami hanya uji satu sisi yang sebelah kanan. Statistik ujinya kami mendapat 10,1437 dan p-value-nya 0. Kami keputusannya berarti tolak H0. Kesimpulannya adalah proporsinya lebih dari 50%. Kemudian jika kami uji proporsi versus 60%, kami uji sisi kanan yaitu H1 proporsi 0,00. Statistik ujinya negatif 4,1432 dengan p-value 1,0, sehingga gagal tolak 0. Kesimpulan proporsinya tidak lebih dari 60%. Oke, untuk 5,4 kami
sama dengan nol, proporsi musimnya 0,5 setara, proporsinya tidak sama dengan 0,5 jika tidak setara. Kemudian jumlah musim dinginnya 2.935. Proporsi musim dingin sampel yaitu 0,580 dengan statistik uji 12,4942 dan kami mendapat p-value sama dengan 0 sehingga kami memutuskan untuk tolak 0 dan data yang didapat tidak setara. Sudah keseluruhan yang bisa dilihat. Eh, Lanjut ke pertanyaan ke-6. Untuk yang pertama, diminta apakah terdapat perbedaan rata-rata penggunaan air antara dua kelompok. Oke, kita jalankan kodenya. Oke, pertama dari tulis 0 dan tingkat signifikan menggunakan alpha sebagai 0,05 dan ketika uji statistik untuk A alpha sama dengan 0,05 kita mendapatkan hasil sekitar 1534 dan untuk nilai kritikalnya ada di plus minus 1,96 untuk sampel besar. Kita uji statistik dan kita akan mendapatkan hasil 172,6249. Lalu saat kita mengetes dan akan mendapatkan nilai 2768,19. Nah, dari sini kita bisa mendapat keputusan bahwa kita tolak karena nilai 5,169 lebih besar dari 1,96, yaitu adalah nilai batasnya. Nah, uji statistik berada di daerah kritis. Jadi informasi yang bisa kita dapatkan adalah ada perbedaan signifikan penggunaan air antara Onet dan juga Lentot pada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 dan rumah tangga yang Onet menggunakan air lebih banyak, yaitu perbedaannya adalah 11.570,84 liter dibanding dengan 10.678,46 liter dengan selisih sekitar 892 liter. Untuk pertanyaan 2, apakah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk utilitas rumah tangga lebih tinggi pada musim dingin? Kita kita bandingkan keputusan adalah terima karena negatif 3,01 lebih besar dari 1,645 dan terminasi adalah biaya tulis di musim dingin tidak lebih tinggi secara signifikan. Untuk soal ketiga, apakah rating A berarti rumah tangga mengeluarkan biaya yang lebih kecil dari rumah tangga rating D secara rata-rata? Akhir jalankan kode, kita bisa membuat kesimpulan bahwa nilai T-hitungnya adalah negatif 10 dan nilai kritikalnya adalah min 1,645. Putusan kita menolak karena nilainya yang lebih kecil dari negatif 1,645 dan maka nilai statistik berada di daerah kritis. Implementasinya itu ada rating A memiliki biaya lebih kecil secara signifikan dibanding rating D dan rating A-nya itu pada sekitar 101 yang lebih kecil daripada rating D yaitu 132 dan ya dengan selisih $30 atau 23,4%. Yang terakhir adalah pertanyaan keempat. Uji apakah variasi penggunaan gas lebih tinggi di musim dingin daripada di musim panas. Oke, kita bisa setelah menjalankan kode kita bisa mendapatkan kesimpulan tolakan karena nilai nilai yang kita dapat lebih kecil daripada kritikalnya dan interpretasi yang bisa kita dapatkan adalah variasi penggunaan gas di musim dingin lebih tinggi pada tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 dan kesimpulan akhirnya adalah variabel penggunaan gas meningkat 300%, sekitar 300% di musim dingin dan ada juga dua tipe orang itu kelompok yang menggunakan pemanas gas dan juga kelompok kembali ke pemanas elektris. Dan ini variasi koefisiennya. Oke. Itu saja dari video kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.